Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur. Di awal video kita sudah melihat kendala yang saya alami ya. Jadi pompa sumur dangkal yang saya gunakan itu mengalami kendala, yaitu suaranya itu cetak-cetek. Cetak-ceteknya ini berasal dari si limit pressure. Ya, jadi yang posisinya itu kalau digambarkan bagian hitam itu ya. Maaf, tertutup filter. Nah, jadi ini dia itu bagian pengaturan untuk on off nya pompa itu cetak-cetek terus ketika air yang dalam rumah itu kerannya atau valve nya itu dibuka atau dipakai. Nah, ini terjadi secara logikanya karena debit air yang keluar di outputnya pompa itu lebih kecil tekanannya daripada dorongan atau kekuatan si pompa. Akhirnya pompa itu hidup mati menyesuaikan naik turunnya si tekanan air dalam pipa. Nah, untuk solusi yang saya terapkan ini saya coba dari video-video rekan-rekan yang ada di YouTube, beberapa tips saya coba. Nah, saya menemukan kondisi yang mungkin optimal untuk kasus saya ini. Nah, ini adalah kondisi yang sudah saya perbaiki ya. Mungkin di awal yang belum saya perbaiki itu saya lupa mengambil gambar atau videonya. Nah, perlu dilihat dulu bahwa pompa sumur air dangkal ini saya gunakan sebagai pompa booster atau pendorong air tanah dari toren ke dalam rumah. Tetapi solusi ini juga bisa diterapkan ketika pompa air itu dari sumur langsung ke saluran rumah tangga. Nah, cuman yang saya gunakan ini adalah kasusnya sebagai saya alih fungsikan sebagai pompa booster. Oke, pertama kita bisa lihat ya. Untuk susunan jalur pipanya itu mungkin ini agak rumit ya, karena saya coba masang sendiri dengan area yang terbatas supaya tidak merombak banyak posisi toren dan pipa-pipa yang sudah ada. Nah, pertama yang perlu kita lihat, pahami, rekan-rekan bisa lihat ya, ini adalah dari bawah sini nih ke atas, ini dari pompa sumur yang di bawah mendorong ya masuk ke dalam toren. Jadi itu adalah input ke dalam toren, masuk ke toren, kemudian outputnya di sini ya, pasti teman-teman udah tahu outputnya di bawah, keluar. Saya pasang valve, fungsinya ketika proses cleaning itu bisa saya tutup airnya. Nah, selanjutnya ini adalah check valve. Nah, bentuknya seperti ini ya. Fungsi dari check valve ini adalah supaya tekanan air yang sudah masuk ke dalam sebelah gambar kiri ini, karena arah flow-nya dari kanan ke kiri, itu tidak kembali ke sebelah kanan. Jadi ini seperti ada katupnya, buka tutup. Jadi ketika alirannya ke sana dia otomatis buka. Ketika alirannya ke sebelah kanan gambar itu alirannya akan tertahan oleh valve. Mungkin teman-teman bisa lihat di Google atau di YouTube. Nah, lalu masuk ke sebelah kiri. Ini saya ke atas untuk model bypass, tetapi secara fungsional ini arah airnya itu dari check valve ke bawah masuk ke pompa. Nah, setelah pompa itu outputnya akan ke atas ya, ke atas. Nah, di sini saya bikin percabangan nih, mungkin posisinya saya atur dulu. Nah, seperti ini. Ke atas ini arahnya untuk ke filter air. Sementara yang ke kanan ini adalah ke pressure tank ya, pressure tank. Jadi pipanya itu buntu teman-teman, buntu. Pressure tanknya ini mereknya dari Shimizu ya. Saya beli dengan harga kurang lebih 170.000 atau 150.000 ya, kurang lebih segitu. Saya beli di area Bekasi. Nah, spesifikasinya seperti ini. Mungkin ada dulur-dulur yang melihat pressure tank itu ada yang besar dan kecil, tapi saya menggunakan yang besar kapasitas 19 liter, di mana pressure tank ini bisa kita atur tekanannya ya, secara fungsi.
itu mengurangi atau menaikkan tekanan ini dengan cara menambah atau mengurangi angin. Nah, ini ada pentilnya nih seperti ban ya. Jadi kita bisa menurunkan atau menaikkan tekanannya. Nah, yang saya gunakan ini adalah tekanan anginnya 0,9 bar. Karena yang saya lihat dari tips video YouTube dari rekan yang ada di YouTube itu, kerja pressure atau pressure switch ya. Pressure switch ini akan hidup di 1,1 dan mati di 1,8. Nah, dia safety dipasangnya yang pressure tankinya dipasangnya 0,9. Nah, mungkin ada bertanya, ini dibuntu fungsinya buat apa? Dia hanya menjaga tekanan di dalam pipa setelah pompa itu terjaga tekanannya, tidak berubah-ubah, jadi stabil. Naik turunnya itu tidak fluktuatif ya. Jadi pelan 1,1, 1.0, 0,9 naik lagi ya, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah menggunakan ini juga saya pasang sendiri ya. Jadi mungkin teman-teman yang udah ahli di bidang perairan, karena saya ini termasuk masih belajar ya. Kok pemasangannya jelek ya? Ya ini memang masih belajar ya, dan masang sendiri untuk menghemat. Mungkin itu ya teman-teman. Sekilas kesimpulannya, selama 4 bulan ini saya menggunakan pressure tank, tidak ada kendala terkait bunyi cetak-cetak lagi. Kemudian oh ya, mungkin teman-teman itu akan berpikir, loh si pressure switch ini kan bisa diputer gitu kan. Ini bisa diputer mas, diatur dari sini ya. Ini ada posisi tengah, ini ada ini bisa diputar dengan obeng. Tetapi yang saya baca-baca itu tidak disarankan ya merubah-rubah settingan itu, karena bisa berdampak ke performa atau ketahanan dari pompa. Pompa itu ada batasan tekanannya ya, saya salah kalau tidak salah baca ya. Jadi saya coba pun putar-putar tuh akhirnya hanya bisa meminimalisir bunyi cetak-cetaknya, tetapi tidak bisa menghilangkan. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih dari jarak jauh gambarnya seperti ini ya. Ya, jadi gambarannya seperti ini ya. Atau teman-teman pressure tanknya itu juga bisa dipasang tidak buntu seperti ini kan, hanya alternatif dari arah pipa pressure tank langsung tembus ke rumah atau filter, jadi satu jalur. Cuman karena ini sudah terlanjur saya pasang filternya dulu supaya tidak merombak semuanya, ini ada alternatif dengan cara di blank seperti ini. Atau mungkin area rekan-rekan itu sempit ya, tidak memungkinkan untuk dipasang secara seri. Nah ini saya pasang secara paralel gitu ya. Kurang lebih ini gambaran posisinya ya. Secara biaya mungkin ini pressure tanknya sekitar 170.000, cek valve sekitar 50.000, jadi 200 ribuan lah. Nah ini coba saya kasih contoh ya. Ini coba saya air nyalakan kecil atau besar ya dari valve sini. Nah, jadi pompa itu tidak langsung menyala, tetapi ketika tekanannya drop dia baru akan nyala. Sayangnya saya tidak masang pressure gauge atau pengecek tekanan airnya itu berapa, jadi hanya bisa dikira-kira atau dilihat secara visual saja. Nah ini pompanya padahal nyala nih listriknya, tapi tidak menyala. Air posisi saya nyalakan, pompa masih belum bunyi. Nah ketika tekanannya sudah drop di bawah batas pressure switchnya, dia baru akan nyala, mengejar tekanan di dalam pipa itu sesuai targetnya. Nah seperti jika sudah tercapai, dia pompa akan mati, tekanan air tetap stabil kurang lebih masih nyala yang sama. Jadi mau sekecil apapun buka valve, pompa tidak akan cetak-cetak. Oke, mungkin itu ya rekan-rekan. Dengan catatan ini saya juga hanya belajar dan sharing pengalaman saya, semoga bermanfaat dari teman-teman yang mencoba supaya tidak berpikir ya, karena kan berpikir
karena kita mencoba juga butuh modal ya. Nah, ini sedikit pengalaman bahwa ini bisa berhasil saya terapkan dengan sistem pemipaan seperti ini di rumah saya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat.